Iya, pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Soemarsono lagi. Pak Soemarsono, Anda saya tanya sebagai PLT Gubernur DKI, mantan PLT Gubernur DKI 2 kali. Nah, kira-kira apa saran yang mungkin bisa Anda katakan ke Pak Anies? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa jadi gubernur itu bukan hanya masalah harus jujur, kerja keras, tetapi juga harus berani. Nah, kira-kira tips apa mungkin yang bisa Anda katakan ke Pak Anies untuk menghadapi kompleksitas masalah Jakarta? Yang pertama, jaga kesinambungan. Tidak semua apa yang telah dilakukan Pak Ahok jelek semua, lalu diganti semua, tidak. Saya yakin banyak hal yang baik. Saya sendiri juga terkadang kagum juga dengan apa yang dilakukan Pak Ahok. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Ahok. Dan itu saya kira kalau memang bagus, udahlah kita akui memang ini bagus terobosan, oke kita teruskan. Banyak hal lah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai birokrasi karakternya. Pak Anies ini kan belum pernah jadi birokrat. Kalaupun menteri itu kan bukan birokrat, ya posisinya jabatan politik. Pak Sandi murni adalah pengusaha. Padahal di dalam birokrasi itu banyak akuntabilitas, kecil-kecil harus diurusin. Karakter birokrasi itu seperti itu, untuk menjadi birokrat yang baik. Nah, oleh karena itu, Pak Sandi sama Pak Anies itu butuh dukungan birokrasi, birokrat yang handal, yaitu sekda. Maka dia memang betul-betul ada hal-hal yang memang secara teknis memang harus quote and quote mempercayakan kepada birokrat yang profesional. Ya, harus dalam hal ini sekda sebagai komandan ASN. Karena banyak akuntabilitas. Kalau enggak, dia akan terjerat. Jadi yang saat ini sudah menjabat sebagai sekda perlu diganti atau tidak, Pak? Enggak, saya dalam konteks terserah pimpinan. Artinya sekda sebagai sebuah jabatan itu harus menjadi kepercayaan yang akan bisa mengamankan. Karena sebagai kepala daerah itu berada di tengah-tengah di antara kebutuhan dan peraturan. Di satu sisi saya ada kebutuhan X, tapi nggak boleh kita dipenuhi, lihat dulu peraturan. Kalau terlalu banyak ke peraturan, dia tidak bergerak. Sehingga bahasa medannya, bagaimana memenuhi kebutuhan tanpa melanggar peraturan. Nah, itu posisinya, di antara dua koridor. Inilah kepala daerah, karena kita dituntut oleh akuntabilitas yang baik. Itu yang penting, butuh birokrat profesional yang akan mendampingi, itu posisi kedua yang ingin saya lakukan. Yang berikutnya adalah yang terakhir dari saya tentunya, jangan malu untuk kemudian memperoleh informasi dan belajar dari artinya ya pengalaman sebelumnya. Baik mungkin ke Pak Sutioso, ya lah, ke Pak Prianto, kepada Pak Foke, bahkan ke Pak Jarod maupun Pak Ahok di Jarod, saya kira tidak perlu. Karena banyak Jakarta itu nyambung sangat kompleks sekali. Tanah saja, satu tanah bisa 2 surat, 3 surat. Jadi ini kalau nggak belajar dari sebelumnya, ini menjadi takutnya itu banyak tabrak-nabrak. Oleh karena itu nggak salahnya kita belajar dari yang sudah. Jangan dipikir bahwa itu lawan politik adalah musuh, bukan. Jadi sparring lawan namanya bertanding dalam permainan itulah teman. Catur itu lawannya catur A sama B, itu teman bermain. Jadi lawan politik adalah teman bermain. Disinilah saya konteksnya harus saling mengisi, belajar dari pengalaman yang sudah, tanpa harus mengorbankan ke depan visi misi yang dia emban. Tetap dipegang itu semuanya. Baik. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Yoga terakhir, catatan apa kira-kira yang harus dipegang oleh gubernur baru nanti Anies dan Sandi dalam menjalankan visi misi tetapi tidak berbenturan dengan aturan? Betul. Jadi ada 3 langkah yang harus menurut saya dilakukan lah ya. Ini kan sebenarnya visi misinya sudah ada, gitu kan. Sekarang tinggal mengetes sebenarnya atau menguji ya. Visi misinya tadi belajar tadi betul Pak Soni ceritakan, menguji kepada mantan-mantan gubernur ya. Sebenarnya untuk tahu yang banyak pengalaman kan beliau-beliau ini. Secara teknis birokrasi bagaimana. Ini saya punya visi seperti ini, tapi menurut bapak-bapak yang pernah berpengalaman di sini ini mungkin nggak sih? Nah, dari situ tuh paling penting satu. Udah dapat ya. Terus kemudian yang kedua tadi yang tadi saya katakan, sekarang ada proses musrembang, ada RPJMD, RWD diuji lagi. Visi misi saya ini bisa dimasukkan atau tidak gitu kan. Nah, ketiga yang saya ingat sekali bahwa banyak yang mengharapkan dari Pak Anies dan Pak Sandi ini adalah keterlibatan masyarakat, ya kan, semuanya dikatakan bahwa ini untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. Nah, sekarang ujiannya ada seberapa besar atau bagaimana sistemnya melibatkan masyarakat tadi dalam pembangunan kota, gitu. Jadi semuanya akhirnya pada akhirnya kan nanti masyarakat akan menilai apakah semua program-program visi misi yang tadi sudah dijanjikan tadi bisa diwujudkan atau tidak dalam waktu 5 tahun ke depan. Kalau enggak, pertaruhannya ya nanti pada waktu 5 tahun ke depan orang akan menilai apakah ini sekedar janji, wacana atau memang benar-benar dilaksanakan. Baik. Terima kasih Pak Yoga dan Pak Soemarsono untuk waktunya bersama kami. Dan pemirsa Special Report Jakarta Memilih masih akan berlanjut dan akan dipandu rekan saya Eliza Hasan. Tetaplah bersama kami.